Di awal scene kita diperlihatkan Forte menanyakan apakah Saitama sudah direkrut. Saitama mengatakan ia telah direkrut. Namun karena Forte bertanya kurang lengkap, Saitama bukan menceritakan perekrutannya di pahlawan Neo, melainkan asosiasi pahlawan lain yang bernama Asosiasi Korban Nama Pahlawan, yaitu asosiasi kepahlawanan yang kecewa dengan pemberian nama dari asosiasi pahlawan yang seenak jidat. Akibat pemberian nama yang asal-asalan, mereka yang memiliki nama jelek sering menjadi bahan bulian oleh para netizen. Dan nampaknya secara kebetulan asosiasi korban nama pahlawan itu menghampiri Saitama dan trio Maskender di restoran. Mereka yang masuk dalam asosiasi tidak resmi itu pun terdiri dari si pemabuk, si petarung rambut palsu, si hidung merah, si dokter mesum galak, dan si hebat sampah masyarakat. Setelah mereka menemui Saitama, mereka lantas berkata, "Kelas A peringkat 39 botak berjubah, orang dengan nama paling buruk di antara kelas A. Kami mohon dengan sangat untuk menjadi eksekutif kami. Mari bertarung bersama kami." Saitama merespon, "Kalian pasti yang dirumorkan." Waktu telah berlalu, sekarang Saitama sedang berlatih tanding dengan Genos. Tidak banyak scene yang menunjukkan pertarungan Saitama dan Genos. Hanya diperlihatkan jika Saitama memberikan tinjuan yang diarahkan pada muka Genos. Dan tentu saja tinjuannya tidak sampai mengenai Genos, melainkan Saitama hanya memberikan efek tinjuannya saja yang sampai membuat wajah dan rambut Genos tak beraturan. Setelah latih tanding selesai, Saitama kemudian berkata kepada Genos, "Apa kau mendapatkan datanya?" tanya Saitama. Kemudian Genos menjawab, "Ya, Dr. Kuseno akan mengirim catatan pertarungan hari ini untuk analisanya." Jelas Genos. Kemudian Genos sempat berpikir tentang keberadaan Amaimas yang entah kemana dibawa oleh senseinya. Namun Genos tak berani menanyakan hal tersebut. Melihat ekspresi Saitama berubah, Genos lantas berkata dalam hati, "Wajah sensei terlihat khawatir yang berbeda dari sebelumnya. Saat waktu yang tepat tiba, aku yakin sensei akan memberitahu," kata Genos. Nampaknya Genos berpikir jika senseinya sedang berpikir tentang Amaimas. Sedangkan dari sisi Saitama, ia justru tidak memikirkan Amaimas sama sekali. Lantas yang membuat Saitama khawatir adalah keberadaan asosiasi baru. Saitama lalu berkata, "Kemunculan asosiasi korban nama pahlawan, aku merasakan guncangan yang besar akan terjadi. Saat waktunya tiba, aku akan memberitahu Genos," kata Saitama. Dan nampaknya keberadaan pahlawan Neo sama sekali tidak membuat Saitama merasa khawatir, melainkan keberadaan asosiasi koplak bernama Asosiasi Korban Nama Pahlawanlah yang membuat khawatir Saitama. Waktu terus berlalu, panel pindah ke markas asosiasi pahlawan yang sedang diselenggarakan rapat untuk membahas situasi terkini, yaitu tentang pahlawan Neo yang terus menunjukkan taringnya yang menyebabkan pahlawan dari asosiasi pahlawan semakin lama semakin meredup eksistensinya. Jika keadaan tetap seperti ini, asosiasi pahlawan akan kehilangan banyak penyokong dana. Di tengah rapat yang sedang membahas kelangsungan asosiasi pahlawan, mereka dikejutkan dengan adanya demo yang dilakukan oleh para pahlawan. Melihat ada peluang dari pahlawan yang demo, salah satu dari mereka berpendapat, "Bagus, mereka adalah tipe pahlawan yang kita butuhkan saat ini. Baiklah, buka jendelanya, kita akan mendengar pendapat mereka sekarang." Dan nampaknya para pahlawan yang demo adalah pahlawan yang berasal dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Tanpa diduga, Saitama ikut dalam Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Saitama nampaknya tidak puas dengan nama botak berjubah yang disematkan oleh Asosiasi Pahlawan untuk Saitama. Tuntutan dari para pendemo sangat beragam, mulai dari tuntutan untuk ganti nama hingga menaikkan peringkat kepahlawanannya. Saitama yang membawa toa dan memimpin demo, ia lalu meneriakan aspirasinya. "Apa kalian pernah memikirkan perasaan pahlawan dengan julukan botak berjubah? Cepat minta maaf, kalau tidak kami hancurkan seluruh organisasi ini," teriak Saitama. Dan secara kebetulan Suiko melintas di sisi para pendemo. Suiko lalu berkata, "Aku tidak ingin menjadi pahlawan seperti mereka," kata Suiko. Lalu dari speaker yang berada di asosiasi pahlawan terdapat alarm yang berbunyi. Speaker itu mengumumkan suatu ancaman monster. Salah satunya monster level naga yang mengamuk di kota Ye. Monster itu akan dihadapi oleh Suiko. Nampaknya monster yang akan dihadapi oleh Suiko adalah monster robot.
Karena Suiko termasuk pahlawan baru, monster itu belum dapat mendeteksi pahlawan yang akan dia hadapi. Suiko kemudian melakukan pemanasan ringan untuk menghadapi monster yang ada di hadapannya. Suiko pun lalu melompat ke arah monster tersebut. Tak berselang lama Suiko melawan robot level naga. Ia nampaknya kewalahan menghadapi si monster. Kemudian datanglah Centot dan Butterfly DX. Namun apa yang dilakukan oleh Centot dan Butterfly DX nampak sia-sia. Mereka dibuat terpongkeng oleh monster robot. Suiko pun nampaknya juga bernasib sama seperti Centot dan Butterfly DX. Dan tanpa diduga, bala bantuan lain datang. Kali ini yang datang adalah Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Saitama nampaknya juga berada di sana sebagai eksekutif Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Asosiasi Korban Nama Pahlawan pun lalu menyerang secara bersamaan ke arah monster robot. Namun naasnya serangan mereka dengan mudah dipentalkan oleh si monster robot. Mereka pun lalu lari terkentut-kentut karena ketakutan akan kekuatan si monster robot. Melihat rekannya mundur, Saitama lantas berkata, bukannya kalian ingin pamer dan mengganti nama? Kata Saitama. Dari sisi monster robot melihat Saitama yang nampak santai dan tidak ikut melarikan diri, monster robot lalu berusaha menyerang Saitama dengan kekuatannya. Monster robot itu nampaknya mendeteksi sosok Saitama yang memiliki julukan botak berjubah. Karena Saitama merasa terhina oleh si monster itu, Saitama lalu menjotos si monster robot itu sambil berkata, "Siapa yang kau panggil botak berjubah?" Dan monster robot itu pun dibuat hancur lebur seperti tape. Para asosiasi korban nama pahlawan yang sebelumnya kabur langsung terhenti dan tercengang lantaran melihat aksi memukau dari pemimpinnya. Dia yang melakukannya, botak berjubah menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin asosiasi korban nama pahlawan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah itu Saitama melakukan tos dengan anggotanya. Ia pun juga mendapat pujian, pukulan yang bagus. Kemudian Saitama berteriak, "Bagus, saatnya pergi ke kota lain." Mendengar ajakan pemimpinnya, semangat anggota Saitama langsung bangkit kembali. Namun ada juga yang masih tercengang akan kemampuan Saitama. "Tidak, aku pasti melihat sesuatu. Bukankah botak berjubah terlalu kuat?" Mendengar tentang Saitama, Centot dan Butterfly DX menanggapi, "Hei, benar, aku juga melihatnya. Persis seperti yang dikatakan oleh Forte kepada kami." Tak hanya mereka sob, Blue yang juga berada di sana dan melihat kemampuan dari Saitama, ia dibuat terkejut dan berkata, "Orang itu lagi, dia yang membawa pergi Amaimas. Aku baru saja melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal." Jelas si Blue. Sekarang hari telah berganti. Saat ini Blue sedang pergi ke markas asosiasi pahlawan. Setelah sampai, Blue meminta izin dengan pihak staf untuk bisa diberi izin masuk ke markas asosiasi pahlawan. Namun Blue mendapat penolakan. Lantaran tetap mendapat penolakan, Blue lantas berteriak, "Aku peringkat teratas pahlawan Neo. Tidak ada yang menjawab panggilanku, jadi aku datang secara langsung. Aku memiliki saran pribadi untuk masa depan industri pahlawan. Aku tidak punya banyak waktu, jadi apakah ada seseorang yang lebih tinggi yang akan mendengarkanku? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan tentang ayahku Blas." Teriak Blue. Nampaknya Blue tidak mendapat respon dari petinggi asosiasi pahlawan. Justru teriakan dari Blue mendapat saingan teriakan dari orang-orang pendemo. Dan siapa lagi pendemonya kalau bukan asosiasi korban nama pahlawan yang dipimpin oleh Saitama. Masih seperti sebelumnya, tuntutan yang diajukan oleh asosiasi korban nama pahlawan adalah tentang perubahan nama pahlawan mereka dan menaikkan peringkat pahlawan mereka. Melihat para pendemo, Blue kemudian melihat sosok Saitama yang selama ini menghantui dirinya. Setelah melihat Saitama, Blue lantas berkata, "Hei kau, aku tidak tahu kau siapa, tapi aku melihatmu. Kau semacam senjata rahasia yang terdaftar dalam daftar pahlawan. Aku sudah tahu kau bukan orang biasa," kata Blue. Namun yang menanggapi perkataan Blue bukanlah Saitama, melainkan pahlawan lain yang masuk ke dalam asosiasi korban nama pahlawan. Blue berusaha bertanya kepada Saitama, namun yang menjawab tetaplah pahlawan lain. Dan pada akhirnya Blue berhasil bertanya kepada Saitama. Setelah Saitama memperkenalkan tentang dirinya, Blue kemudian berkata kepada Saitama, "Saitama, aku yakin kita akan bertemu lagi di medan perang. Akan kutunjukkan padamu bahwa kekuatan tekadku adalah keluar dari ligamu."
kata Blue. Setelah berkata kepada Saitama, Blue pun lalu pergi meninggalkan Saitama dan asosiasi korban nama pahlawan begitu saja. Dan seperti biasa sob, dengan kepolosannya Saitama tidak mengetahui siapa yang barusan berkata pada dirinya. Kemudian rekan Saitama di asosiasi korban nama pahlawan menjelaskan jika orang barusan adalah salah satu pemimpin dari Neo Hero. Di tengah perbincangan, Suiko datang dan berkata, beberapa hari yang lalu Anda menyelamatkan saya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Lalu anggota asosiasi korban nama pahlawan lain menjawab, ya, itu gadis yang kami selamatkan tempo hari. Untung kita berhasil tepat waktu. Sepertinya kau rekrutan baru. Sudah punya nama pahlawan belum? Karena yang menanggapi bukan Saitama, Suiko berkata, aku hanya ingin berbicara dengan Mr. Saitama. Setelah itu mereka menjawab, dengan pemimpin asosiasi korban nama pahlawan kita. Oke, lanjutkan. Tuan Saitama, Anda kuat bukan? Bahkan dengan kekuatan penuh saya tidak bisa mengalahkan musuh. Dan Anda hanya dengan satu pukulan. Namaku Suiko. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Saya juga dilatih dalam seni bela diri. Jadi jika Anda tertarik, kita bisa bertukar teknik dan hal-hal lain. Aku asisten instruktur untuk sekolah yang disebut tinju kekosongan. Jadi aku bisa mengajarimu itu, kata Suiko. Menanggapi perkataan Suiko dengan santai, Saitama hanya berkata, jadi aku melakukan push up dan sit up. Mendengar jawaban Saitama membuat Suiko terdiam seketika sob. Keesokan harinya Saitama bersama anggotanya datang ke tempat bencana monster. Namun mereka nampaknya terlambat, lantaran monster yang akan dilawan oleh Saitama dan rekan-rekannya telah berhasil dikalahkan terlebih dahulu oleh pahlawan dari Neo. Melihat Saitama dan rekan-rekannya datang, salah satu dari pahlawan Neo berkata, siapa kalian? Tim pro dari asosiasi pahlawan? Kemudian salah satu anggota Saitama menjelaskan bahwa mereka berasal dari korban nama pahlawan. Mendengar penjelasan tentang asosiasi korban nama pahlawan, para pahlawan dari Neo pun lantas menertawakan keberadaan Saitama dan kawan-kawannya sambil berkata, tapi tidak ada yang tersisa untuk kalian. Tidak sekarang dan tidak akan pernah. Tidak seperti kura-kura lambat seperti kalian. Pahlawan Neo memiliki kendaraan pengiriman dan helikopter yang bergerak hampir tepat saat pengumuman evakuasi dimulai. Dan jika kita berlari dengan pakaian perang kita bisa mencapai kecepatan 70 kph. Aku pernah melihat ketika beberapa pahlawan pro terjebak dalam lalu lintas dan tidak bisa datang tepat waktu. Betapa lemahnya kalian, ejek pahlawan dari Neo. Di tengah perbincangan terdapat laporan tentang bencana monster yang mengamuk di kota H. Dengan cekatan para pahlawan dari Neo dengan sigap bergerak untuk menuju ke kota H. Melihat para pahlawan Neo yang bergegas menuju kota H, Saitama nampaknya tidak mau kalah. Ia kemudian berlari dengan kecepatannya melewati pahlawan Neo. Melihat ada yang melintasi mereka, salah satu dari pahlawan Neo lantas berkata, barusan, apakah kau merasakan sesuatu yang lewat? Kecepatan Saitama nampaknya tidak dapat dideteksi oleh para pahlawan Neo. Tak hanya mengejutkan dari pahlawan Neo, pahlawan dari asosiasi korban nama pahlawan juga dikejutkan dengan aksi dari Saitama. Ketika mulai berlari, Saitama meninggalkan jejak sepatu yang cukup dalam di atas aspal. Para anggota asosiasi korban nama pahlawan pun dibuat takjub dengan kemampuan pemimpinnya. Sekarang Saitama berhasil datang ke kota H dengan cepat. Namun nampaknya ia lagi-lagi kalah cepat dengan Neo Hero lain yang telah mengalahkan monster tersebut. Sekali lagi Saitama tidak bisa beraksi mengalahkan monster. Melihat aksi dari Neo membuat Saitama sangat jengkel. Namanya Saitama ingin membalas aksi dari pahlawan Neo. Dan tamat. Untuk sekarang masih segini untuk aksi dari asosiasi korban nama pahlawan. Untuk aksi berikutnya kita tunggu dari One Sensei. Oke, bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.